Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Audi Angelika Vanessa dengan NIM 205220152. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai sistem peradilan pidana, serta alat bukti dan hak korban tersangka. Ini adalah topik pembahasan untuk ujian tengah semester litigasi pidana kelas C dengan dosen pengampu Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa sih pengertian sistem peradilan pidana itu. Sistem peradilan pidana sendiri merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Jadi istilah ini dikenal juga dengan criminal justice system. Kemunculan criminal justice system ini diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan kepada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Ahli hukum bernama Marjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Setelah itu, terdapat juga beberapa tujuan dari adanya sistem peradilan pidana itu sendiri. Yang pertama adalah membuat seseorang menjadi lebih baik melalui rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Yang kedua, menurunkan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, tercapainya tujuan hukum seperti kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Setelah pengertian dan tujuan dari sistem peradilan pidana yang sudah saya sampaikan tersebut, terdapat juga komponen sistem peradilan pidana. Terdapat 4 komponen sistem peradilan pidana. Yang pertama itu adalah kepolisian. Jadi kepolisian ini bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana, merupakan garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga keamanan masyarakat. Yang kedua itu ada kejaksaan. Jadi kejaksaan ini memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana. Mereka bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan dan memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan. Yang ketiga itu adalah pengadilan. Jadi pengadilan itu merupakan lembaga yang memutuskan sengketa hukum dan menjatuhkan hukuman kepada si pelaku tindak pidana yang terbukti salah. Jadi itu mereka bertugas untuk memastikan bahwa proses peradilan itu berjalan adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang terakhir itu adalah lembaga pemasyarakatan. Nah, jadi lembaga pemasyarakatan ini bertanggung jawab untuk menjalankan hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka itu berperan dalam rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Nah, dalam sistem peradilan pidana itu sendiri terdapat juga beberapa asas. Di antaranya itu yang pertama adalah asas legalitas. Sistem peradilan pidana hanya dapat beroperasi jika didasarkan pada landasan hukum tertulis. Artinya, suatu perkara hanya dapat ditangani jika terdapat aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Yang kedua itu adalah asas kelayakan dan kegunaan. Jadi sistem peradilan pidana itu harus seimbang antara hasil yang diharapkan dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam operasinya, sistem ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga itu adalah asas prioritas. Jadi sistem peradilan pidana itu harus mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, terutama kasus-kasus yang membahayakan masyarakat atau yang menjadi kebutuhan mendesaknya. Yang keempat itu ada asas proporsionalitas. Jadi sistem peradilan itu harus didasarkan pada proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, dan korban. Penerapan hukum haruslah beralasan dan memenuhi sasaran yang diinginkan. Yang kelima ada asas subsidiar. Jadi peradilan pidana itu merupakan alternatif kedua dalam menanggulangi kejahatan. Jika masih terdapat sarana lain yang dapat digunakan, maka penggunaan hukum sebaiknya dihindari. Yang keenam, yang terakhir adalah asas kesamaan di depan hukum, equality before the law. Jadi setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum. Tidak ada pilih kasih, semua orang memiliki hak yang sama dalam penyelesaian permasalahan hukum. Selain asas-asas dalam sistem peradilan pidana, terdapat juga pendekatan sistem dalam peradilan pidana. Yang pertama itu adalah koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana. Jadi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan itu bekerja sebagai kesatuan untuk mencapai tujuan peradilan pidana. Yang kedua itu adalah pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan.
Jadi sistem peradilan pidana ini harus memastikan bahwa kekuasaan yang digunakan oleh komponen peradilan pidana tidak disalahgunakan. Yang ketiga, efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi. Jadi sistem peradilan pidana itu harus efektif dalam menanggulangi kejahatan, meskipun penyelesaian perkara mungkin memakan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Yang keempat itu, yang terakhir adalah penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration of justice. Jadi itu hukum digunakan sebagai alat untuk memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu alat bukti dan hak korban tersangka. Jadi alat bukti itu sendiri terdapat di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP yang mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana. Jadi terdapat 5 alat bukti yang sah. Yang pertama itu keterangan saksi, kedua keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima itu keterangan terdakwa. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai keterangan saksi. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami, dan dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Pada umumnya, semua orang dapat menjadi saksi. Namun, kecuali menjadi saksi terdapat dalam pasal 168 KUHP. Lalu dalam hal kewajiban saksi mengucapkan janji atau sumpah, KUHP masih mengikuti peraturan lama, di mana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam pasal 160 ayat 3 KUHP ditentukan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Yang kedua adalah keterangan ahli. Jadi di dalam pasal 186 KUHP menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Jadi sebagai ahli sendiri itu, seseorang dapat didengar keterangannya mengenai persoalan tertentu yang menurut pertimbangan hakim, orang itu mengetahui bidang tersebut secara khusus. Lalu pada dasarnya, keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi. Keterangan seorang saksi adalah mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri. Sedangkan keterangan ahli adalah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Yang ketiga adalah alat bukti surat. Jadi surat-surat adalah segala sesuatu yang mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti. Jadi dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran. Selain pasal 184 ayat 1 KUHP yang menyebutkan alat bukti surat, terdapat juga pasal 187 KUHP yang mengatur tentang alat bukti surat. Yang keempat yaitu alat bukti petunjuk. Jadi di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Lalu petunjuk sebagaimana dimaksud hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah alat bukti keterangan terdakwa. Jadi pada dasarnya semua keterangan terdakwa itu hendaknya didengar, entah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Jadi keterangan terdakwa itu tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat sebagai berikut. Yang pertama itu adalah mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan. Yang kedua, mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas dari pengertian pengakuan terdakwa. Setelah itu terdapat juga beberapa ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang pertama adalah logika. Logika adalah berpikir dengan akal budi yang sehat, berdasarkan alam pikiran manusia secara sehat. Peranan logika ini penting dalam hukum acara pidana, khususnya dalam persangkaan atau pembuktian, baik di tingkat penyelidikan maupun di tingkat pemeriksaan, di depan sidang persidangan. Yang kedua adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami sesama manusia dengan tujuan untuk dapat memperlakukannya secara tepat. Peranan psikologi ini sangat penting bahwa hukum acara pidana dapat melibatkan beberapa orang, baik ia sebagai tersangka, terdakwa, ataupun terpidana, maupun seseorang itu bertindak sebagai saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, penyidik,
penuntut umum dan hakim memeriksa terdakwa dan saksi-saksi. Yang ketiga adalah kriminalistik. Jadi kriminalistik itu adalah suatu pengetahuan yang berusaha untuk menyelidiki kejahatan dalam arti seluas-luasnya berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan dengan menggunakan hasil yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan yang dikenal dengan nama ilmu forensik. Ilmu forensik yaitu ilmu pengetahuan yang dapat memberikan keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah. Ilmu-ilmu pengetahuan yang termasuk kriminalistik adalah ilmu kedokteran forensik, toksikologi forensik, ilmu kimia forensik, ilmu alam forensik, balistik kehakiman, dan masih ada beberapa lainnya lagi. Yang keempat adalah psikiatri. Jadi pada dasarnya psikiatri ini merupakan ilmu yang mempelajari jiwa manusia, tetapi mempelajari jiwa manusia yang sakit. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah harus terbukti adanya kesalahan si pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Orang-orang yang jiwanya sakit tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Dan yang kelima adalah kriminologi. Kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab-sebab kejahatan dan bagaimana pemberantasannya. Kejahatan di sini diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan tata yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari sudut ini, maka lapangan penyelidikan kriminologi tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang oleh pembentuk undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana. Dapat dikatakan di sini bahwa objek kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kejahatan sebagaimana terjadi secara konkret dalam masyarakat. Dan orang yang melakukan kejahatan. Kriminologi ini dapat dikatakan ilmu pengetahuan yang mudah. Nah, sekarang masuk ke dalam definisi tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yakni memiliki 2 alat bukti yang termuat di dalam pasal 184 KUHP. Jadi, tersangka atau terdakwa juga mempunyai hak. Secara umum, tersangka dan terdakwa berhak atas sejumlah hal berikut. Yang pertama adalah mendapatkan penjelasan mengenai hal yang disangkakan kepadanya. Untuk mempersiapkan pembelaan, tersangka berhak diberitahukan dengan jelas, dalam bahasa yang dimengerti olehnya, tentang apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Hal ini agar tersangka atau terdakwa dapat mempersiapkan pembelaan yang dibutuhkan. Misalnya bagi tersangka, menentukan perlu atau tidaknya mengusahakan bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Yang kedua adalah memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Yang ketiga, mendapatkan juru bahasa. Yang keempat, mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukumnya. Yang kelima, menuntut ganti rugi dan rehabilitasi, yaitu ganti kerugian apabila ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang keenam, tidak dibebani kewajiban pembuktian. Nah, selain hak-hak umum tersebut, secara khusus berdasarkan proses-proses dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa juga memiliki hak dalam setiap proses hukumnya, baik dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga tingkat pengadilan. Dalam proses penangkapan tersangka dan terdakwa, berhak untuk yang pertama, tidak ditangkap secara sewenang-wenang. Perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Yang kedua, ditangkap oleh pihak yang berwenang melakukan penangkapan. Secara hukum, yang berwenang melakukan penangkapan hanyalah petugas kepolisian dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa.
Yang ketiga, meminta petugas memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan. Kecuali jika tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Jadi orang yang ditangkap berhak meneliti isi surat perintahnya, seperti kebenaran identitas yang tercantum, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, dan tempat diperiksa. Yang keempat, keluarga orang yang ditangkap berhak menerima tembusan surat perintah penangkapan segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Yang kelima, segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Yang keenam, meminta dilepaskan setelah lewat batas maksimum penangkapan, yaitu 1 hari. Sekian pemaparan singkat dari saya mengenai materi sistem peradilan pidana serta alat bukti dan hak korban tersangka. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.